Untuk starter temanya teman-teman udah download atau belum ya? Saya udah Pak Gani. Oke, sudah. Mungkin ada yang belum juga mungkin ya. Nanti kita coba. Downloadnya di mana ya starter temanya ya? Di sini Mas. Bentar, saya share linknya di chat ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, Mbak. Ya, silakan Mas Gani. Oke, baik. Oke, sebelumnya ini mulai dari proses install aja dulu, mungkin buat teman-teman ada yang belum install. Kalau yang udah install nggak apa-apa di ini aja. Ini udah pada install semua kan ya? Kalau udah saya lanjut. Udah. Oke. Oke, sampai di sini langkah pertamanya kita pertama kita download theme starternya. Nah, ini di sini kita kan tinggal masukin kayak nama temanya, namanya apa gitu. Di sini saya kasih nama WP Advance Batch 2 gitu. Terus untuk slugnya WP Advance. Untuk author itu bisa nama teman-teman ya. Nama teman-teman. Untuk URL-nya ini nanti bisa bebas sih. Kalau ini di sini saya kasih nama blog saya aja gitu. Deskripsi, simple theme. Yang ini sementara nggak usah dulu. Karena di sini kan kita belajarnya untuk yang basicnya terlebih dahulu gitu. Sampai di sini udah websitenya bebas aja Mas. Bisa websitenya Mas atau bebas gitu. Karena ini kalau yang bagian ini nanti kan ini kayak info website official website tema kita gitu. Karena ini kan masih kayak masih demo aja, kita bisa isiin bebas aja gitu. Oke, lanjut ya. Kalau sudah kita klik generate. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena saya sudah download, jadi ini udah ada. Buat teman-teman yang belum download, silakan di-download dulu ya. Oke, selanjutnya kalau misal sudah download temanya, itu kan tadi yang tema saya download itu namanya WP Advance. Nah, itu nanti kita ekstrak dulu ya, dikeluarin dari folder zip, atau misal teman-teman mau install langsung lewat WordPress-nya itu juga bisa. Di sini di menu Branch, Theme, terus
klik add new. Di add new sini. Terus upload them. Nah, di sini pilih file yang sudah kita download tadi ya. Nah, dipilih file zip-nya gitu. Seperti itu. Atau bisa langsung kopas saja ke ke htdocs WordPress-nya seperti itu. Di folder temp. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita udah masukkan temanya di sini, nanti otomatis bakal kedetek di bagian halaman tema di sini. Nah, di sini. Nah, itu tinggal kita aktifkan. Apakah sampai di sini udah teman-teman udah semua? Atau mungkin ada yang mungkin ketinggalan atau gimana? Bisa langsung di chat aja ya. Iya, silakan teman-teman karena kita prakteknya bersama ya, bareng-bareng. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan, boleh langsung diinfo aja, boleh open mic langsung. Oh ya, ini ditunggu Mas Heri. Boleh open mic langsung. Kemudian kalau misalkan mau di kolom chat juga boleh diinfokan ya pertanyaannya. Oke, Mas Gani ini mohon ditunggu, Mas Heri masih ini ya, masih proses. Kalau sudah nanti, kalau misal sudah di-upload file, oke. Masih proses download berarti ya, Mas? Oke. Kalau sudah berarti tinggal Oh, ini ada yang belum install WordPress ya? Untuk database itu diisi nama database yang sudah dibuat ya? Bisa akses di PHP My Admin itu. Nah, di sini nanti kita buat terlebih dahulu database-nya di menu database. Nah, di sini dibuat. Kalau di sini kan saya udah buat database-nya namanya WP gitu. Nah, kalau udah nanti waktu install WordPress-nya itu di bagian database name itu diisi ini nama database-nya ini. Terus untuk username dan password itu biasanya kalau di localhost itu root. Oke. Lanjut ya, saya aktifin temanya. Oke. Karena ini sekarang temanya sudah aktif. Karena ini temanya starter, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi cuma kerangkanya aja. Belum ada stylenya. Nah, nanti di sini kita buat tema simpelnya terlebih dahulu. Jadi di sini nanti kita bakal pakai bantuan ini ya CSS Bootstrap ya, framework CSS Bootstrap biar lebih cepat aja. Terus nanti untuk contoh kontennya kita pakai test data seperti yang saya infokan di dokumentasi itu. Test data. Nah, ini tinggal diakses saja. Test data. Saya kirim di chat ya. Terus kita download filenya.
Kalau di ini di Chrome ya, di Chrome itu di save as saja. Nah, seperti ini. Tinggal di save. Ini karena saya udah pernah download, jadi di sini ada muncul transfer ini. Nah, untuk Terminitas data ini nanti isinya itu ya, konten, ada banyak konten itu khusus untuk demo saja. Jadi biar kita nggak perlu bikin contoh-contoh postingan atau konten page lainnya seperti itu. Jadi di WordPress sudah disediakan untuk Terminitas datanya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita download filenya itu, kita import di menu tools di dashboard WordPress, menu import. Nah, di sini di bagian WordPress ini kita install terlebih dahulu untuk fitur importnya. Sampai di sini apakah ada yang ini ketinggalan atau bagaimana? Belum ada ya? Lanjut. Ya, dilanjut aja Mas Gani. Oke. Begitu kita lanjut, kita jalankan importernya. Klik run importer. Oke, baik, Mas Firman. Selanjutnya pilih file tes data yang sudah kita download tadi. Terminitas data. Upload. Nah, di sini kita bisa dikosongkan aja atau dipilih sesuai user yang saat ini, user admin atau sesuai user teman-teman. Nah, jangan lupa yang bagian download and import file attachment ini kita centang ya. Jadi biar nanti semua file-file yang semua file tes datanya itu juga bisa ke download di WordPress kita seperti itu. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti di dokumentasi yang kemarin saya share itu mungkin bisa diikutin saja. Klik submit dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nggak apa-apa Mas. Ini juga punya saya masih masih loading. Untuk text editor yang teman-teman pakai apa ya? Pakai VS Code atau ada yang pakai lainnya gitu? Oke. Sublime VS Code. Kalau misal yang pakai Sublime atau Atom misal udah terbiasa ya nggak apa-apa. Oke, sambil nunggu importnya kita ini ya saya coba jelas kita.
tema WordPress ini. Nah, jadi di sini di tampilan awal Scott kita buka file WordPress-nya, folder WordPress. Klik open folder, di folder htdocs mem mana sih? Saya mau upload WordPress. Belum install WordPress-nya ya? Ini izin bertanya, Kak. Oh ya, boleh. Ini kan saya tadi udah import ya, tapi di situ Iya. tulisannya gagal mengimport media 2014 slide mobile behavior. Itu kenapa ya? Biasanya ini sih, kalau gagal itu koneksinya time out aja sih. Tapi nggak apa-apa. Itu cuma gagal download medianya aja kan ya? Import ya. Tapi status dari Iya, yang enggak. dari GitHub ini Lanjut udah ya. dapetin sih, udah selesai. Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa Itu ya? cuma medianya aja sih, ya biasanya. Paling nanti cuma ini Mas, waktu di kontennya itu paling ini ada missing image-nya gitu. Oh Jadi gitu. gambar yang seharusnya nggak tampil gitu. Oh iya, oke Kak. Ini udah berhasil. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut buka ini ya, folder WP-nya di Westcode ya. Punya teman disesuaikan sama punya teman masing-masing. Oke, nah ini di sini importnya sudah selesai punya saya. Kalau dicek nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini udah ada banyak contoh kontennya. Di sini juga ada contoh konten untuk blog theme-nya sesuai WordPress yang terbaru. Di sini tampilannya masih ini ya, masih seperti ini karena di starter theme ini cuma kerangkanya aja, jadi belum ada style tampilannya. Kita lanjut ke text editor ya. Kita buka folder WP content, terus di folder themes, terus di folder tema yang kita download tadi. Nah, di sini ada file style CSS. Nah, jadi di WordPress itu ngebaca informasi temanya itu dari header ini. Seperti nama temanya, misal di sini. Nah, di sini itu dia bacanya dari theme name ini. Terus nama autornya dan deskripsi, lalu untuk URL-nya seperti itu. Misal kita rubah di bagian ini juga nanti bakal di informasi ini juga ikut berubah seperti itu, karena WordPress mendeteksi informasi temanya dari file style CSS dan di header ini seperti itu. Itu sekilas tentang file style CSS. CSS-nya di mana, Sampai di Maaf? Gimana, Mas File Aulid? style CSS-nya ada di dalam folder apa? di folder WP content, themes, lalu di folder tema yang Mas download tadi sesuai nama foldernya. Seperti Baik, yang terima kasih. Oke. Di sini kan untuk tema saya namanya WP Advance. Dilanjut lagi Mas Gani. Ya, saya ketika visitor ada critical error.
Oke, untuk yang belum selesai download sampelnya bisa ditunggu saja dulu. Kita lanjut di sini di text editornya terlebih dahulu sambil nunggu sampel datanya. Nah, di sini untuk proses develop di WordPress kita ini ya sebisa mungkin aktifkan debugging, karena itu untuk memberikan informasi ketika ada error waktu proses codingnya atau ada kesalahan itu nanti bisa tampil gitu. Untuk defaultnya itu kan ini false ya, nggak aktif. Itu settingannya ada di root folder wp-nya itu di file wp-config.php. Terus di bagian paling bawah itu cari define wp debug. Nah, di sini. Nah, untuk mengaktifkan debuggingnya itu kita set ini jadi true. Tuh. Nah, ini supaya ketika ada error, informasi errornya itu bisa tampil. Kalau misal ini tetap dibuat false, itu nanti kita nggak tahu errornya itu apa, seperti itu. Oke, Mas Sofyan sudah berarti ya untuk download ininya sampel datanya. Sampai di sini ada yang masih ini downloadnya belum selesai? Silakan. Ada yang belum selesai? Oke. Oh, masih ada yang belum nih, Mas. Oke. Oke, nggak apa-apa, kita sambil tunggu. Soalnya kita di sini sementara di text editornya dulu. Oke, selanjutnya balik lagi ke tema yang mau kita develop. Di sini kita nanti bakal pakai Bootstrap untuk stylingnya. Jadi biar cepet. Buat teman-teman yang udah pernah pakai Bootstrap mungkin udah paham ya. Nah, lalu gimana caranya ini biar tema kita ini bisa pakai Bootstrap tuh? Yang pertama kita perlu ini load dulu untuk script Bootstrap-nya. Nah, untuk ngeloadnya itu menggunakan function dari WordPress. Jadi misal untuk ngeload file CSS itu kita menggunakan wp-enqueue style. Lalu untuk untuk script seperti JavaScript itu menggunakan wp-enqueue script. Nah, nanti di sini kita manggil action hook-nya itu wp-enqueue script ini untuk mendaftarkan script yang kita load di tema kita seperti itu. Nah, kalau di starter time ini kan sudah ada contohnya ya. Jadi kita tinggal mengikuti yang sudah ada itu. Oke. Kak, izin Kak, tadi ketinggalan di bagian WP config-nya, bisa diulang nggak Kak? Oh ya, baik. Di WP config, lalu di bagian paling bawah itu di line 82, itu di bagian WP debug itu di set jadi true. Kalau defaultnya kan itu false. Nanti kita set jadi true buat nampilin errornya ketika waktu proses develop itu ada error biar tampil gitu. Jadi biar errornya itu nggak ngumpet. Ya, seperti yang diinfokan Mas Sofyan. Jadi itu kita juga perlu ini define WP disable fatal error.
seperti yang di dokumentasi itu ya. Tapi yang paling utama nanti yang penting ini. Jadi yang apa di Disable Fatal Error itu juga bisa teman-teman tambahkan juga. Sudah ya Mas Ahmad Fauzi. Kita lanjut ke fungsinya. Oke, baik. Nah, karena kita mau pakai bootstrap, di sini kita pakai bootstrap 4 ya. Git bootstrap 4. Ya, share linknya juga. Biar teman-teman bisa langsung ke halamannya. Saya share di chat ya. Oke, sampai di sini kita nanti akan kita nggak download file bootstrapnya ya. Kita pakai ininya apa dari CDN-nya aja yang udah disediain sama bootstrap. Nah itu kita kopas saja ini untuk URL-nya ini. Kopas, copy, terus balik ke temanya di file function PHP. Apakah ada yang ketinggalan? Aman ya? Kopinya di mana? Maaf, tadi baru kopi. Di halaman Get Bootstrap itu saya share di ini ya Mas, apa di chat. Terus nanti itu di bagian introduction, quick start. Itu yang style sheet ya, yang di copy ya, Mas ya? Ya, yang URL-nya aja ya Mas, ininya aja. Oke, siap. Apa URL? Nah, ini URL-nya aja. Nah, cuma sampai sini aja. Kita copy. Saya ketinggalan. Oke, Mas Yogi. Kalau boleh tahu sampai mana ya Mas Yogi? Masukinnya kemana? Maaf. Gimana Mas? Di pastenya di line berapa? Oke, sebentar sambil nunggu. Ini sepertinya ada salah satu. Oke, kita copy ya. Copy lalu di bagian NQ script and style di line 138. Terus nanti kita tambahkan di dalam function. Kalau misal ini sesuai nama nama slug di tema teman-teman ya. Nah, di sini kita ketikkan fungsinya wpnq script style. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya infokan kemarin waktu pengenalan itu, untuk standarisasi pengkodean WordPress itu setiap buka atau tutup kurung itu harus ada spasi minimal satu spasi itu. Seperti ini, jadi kita kasih spasi. Lalu di sini kan ada keterangan untuk parameternya, handle-nya. Nah, kita kasih nama bootstrap untuk handle style-nya. Bootstrap. Bisa di zoom nggak Mas? Maaf. Terlalu kecil ya? Di zoom. Zoom. Mana sih? Settings. Fontnya terlalu kecil ya? Apa gimana?
Iya Mas, bisa gede dikit. Oke, kita kasih 14 ya coba. Segini sudah kelihatan ya? Cukup Mas. Oke. Nah, tadi sampai di sini itu kita mau ngeload scriptnya. Di sini kita kasih nama untuk handle-nya. Ini namanya kita kasih bootstrap. Lalu kita selanjutnya di parameter selanjutnya itu URL yang sudah kita copy tadi di sini. Nah, selanjutnya itu ada parameter div-nya ini dia untuk require ininya ya apa? Require style line. Misal si bootstrap ini membutuhkan style line yang harus di load sebelum bootstrap ini, maka kita harus ngasih require-nya di sini. Tapi karena di sini si bootstrap ini bakal di load pertama, kita nggak perlu, kita cukup kasih array aja seperti ini. Selanjutnya untuk versinya itu disesuaikan dengan versi ini aja. Itu 4.6.1 seperti itu. Sampai di sini ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan mungkin? Sampai mana Mas Yogi? Oke, di copy aja ya. Saya taruh di chat ya. Oke. Itu ditaruh di ini ya, apa di bagian enq script and style di dalam function ini. Seperti yang ada di screen saya. Nah, selanjutnya di bagian yang default style-nya itu kita tambahkan di sini require-nya itu bootstrap. Jadi biar karena bootstrap-nya itu kan perlu kita load terlebih dahulu ya. Bootstrap seperti ini. Oke, kalau sudah kita cek ya. Kita coba cek di sini. Oke, udah ke load di sini. Selanjutnya kita juga perlu nambahkan untuk JS-nya ya. Biar nanti seperti menu bootstrap-nya itu berfungsi itu. Jadi kita kopas ini. Seperti yang tadi cuma di kopas URL-nya aja. Disalin. Terus kita balik ke text editor di bagian sini. Nah, karena bootstrap ini butuh jQuery, maka kita pertama harus load jQuery-nya terlebih dahulu ya. Jadi enq kita pakai library yang sudah disediakan di dalam WordPress. Jadi kita tinggal panggil handle-nya aja jQuery. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Mas. Oh ya. Tadi yang copy yang salinan CSS-nya ditaruh di baris berapa, Mas? Di baris 141. Bukan yang bootstrap, yang CSS. Yang CSS. Yang copy dari Yang get bootstrap.
Yang Iya, ini, style Mas. sheet. Oh, di situ? Iya, Oke. kan kita tadi ini apa? Kita copy URL-nya aja ya, Mas. Kita copy Oh, URL-nya aja. Nah, oke. Oh, iya, iya, iya. itu untuk skripnya itu saya masukkan di chat ya. Oke, oke, sip. Oke, makasih, Mas. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita load skripnya si Bootstrap. Yuk. Script. Nanti untuk apa kodenya ini saya paste di ini ya, apa di chat ya. Sorry. Sama seperti yang style tadi. Ini karena si jQuery Slim ini juga butuh jQuery, maka kita harus kasih jQuery-nya seperti ini, jQuery. Ini nama handle-nya. Oke, Mas Sofia, nanti saya copy ya. Yang NQ kedua. Oke. Versinya disesuaikan saja 351 Pro. Pro di sini maksudnya biar apa ya, di load-nya itu di bagian footer ya, bukan di header tema. Oke, nanti saya kopas saja di chat ya. Ini Bootstrap. Oke, saya copy. Sudah saya kirim di chat ya, teman-teman. Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam fungsinya itu tinggal langsung di save aja. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini untuk navbarnya, karena kita pakai Bootstrap, kita nanti bakal pakai bantuan function dari apa yang sudah tersedia itu namanya WP Bootstrap Nav Worker. Nah, itu teman-teman bisa ambil dari sini. Saya kirim linknya di sini ya. Nah, ini sebenarnya plugin, tapi untuk di sini kita ini ya apa taruh di dalam tema saja karena ini kan termasuk bagian dari tema ini nantinya seperti itu. Jadi ini nanti nama nama filenya kita kasih nama ini, disamakan saja. Kita copy aja namanya ini. Selanjutnya kita bikin buat file di dalam folder include ini, inc ini.
klik kanan new file, terus copy aja yang namanya tadi, enter. Oke, selanjutnya kita copy ya, code-nya ini kita copy ya. Klik yang ini, bagian ini, icon copy ini, klik copy. Kalau sudah kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita save. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Silakan kalau ada yang ketinggalan boleh info ya teman-teman. Lagi download filenya bentar, stay ikut. Oke. Oh ya, ini Mas Yogi minta diulangin lagi Mas Gani. Oke. Jadi di sini kan nanti nama filenya kita samakan ini ya. Ini di copy aja namanya. Lalu di folder tema kita, di folder inc ini kita buat file, new file, terus kita masukkan namanya tadi seperti itu. Yang ini punya saya kan sudah saya buat ya filenya. Nah ini kalau sudah filenya dibuat, selanjutnya balik ke GitHub yang tadi, kita copy code-nya itu pakai fitur yang copy ini, copy. Nanti kalau udah di copy kita pastekan di sini. Itu. Ya, nama tem inc kelas VB Bootstrap Nav Walker. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya untuk nge-require file ini kita masukkan di setup temnya. Jadi di line 103 itu atau di tempat mungkin agak beda ya di tempat teman-teman. Intinya di bagian after setup tem ini, after setup tem. Nah, kita tambahkan di dalam blok ini untuk manggil filenya. Nah, ini code-nya saya kirim di chat ya. Seperti itu. Lalu save. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita mulai ganti tampilan navbarnya menggunakan Bootstrap. Jadi nanti yang di bagian sini, yang di file header.php di dalam tema kita, itu nanti yang bagian di dalam header ini, jadi yang bagian ini akan kita ganti menggunakan punyanya si Bootstrap. Untuk code-nya itu saya kirimkan di chat juga ya, biar teman-teman bisa langsung kopas. Jadi seperti ini.
Oh, kepotong ya. Mungkin bisa dari WhatsApp aja, Mas Gani. Dari WhatsApp ya. Iya. Oke. Kalau teman-teman buka WhatsApp-nya lewat PC atau apa nih? Kalau misal dari HP nanti ini sih. Iya, nanti ke pindah-pindah juga Iya. ya. Kirim di notepad aja kali. Oke. Copy dari mana ke mana? Ini yang mana ya, Mas? Oh, atau di CS Fitly ini ya, CS Fitly. Sorry. Ulangi tahap terakhir, Mas, ke header. Oke. Oh ya, di sini aja ya, di yang file GitHub tadi. Kita buka lagi yang file GitHub tadi, yang di WP Bootstrap Walker itu kita klik yang ini ya. Saya share linknya. Buka GitHub ini. Dan nanti di sini ada contoh implementasinya. Kita copy aja dari sini. Nah, ini. Di bagian nah, yang ini kita copy aja yang ini. Kalau sudah di copy, kita buka file header PHP di tema kita. Lalu di bagian header itu nanti kita ganti yang ini. Semua yang ada di sini kita hapus. Kita ganti pakai yang di copy dari sini. Nih, nah kita betulkan terlebih dahulu untuk indent tab-nya ya, biar lebih rapi. Di sini. Nah, seperti itu. Lalu save. Bisa ulangi tempat kopinya, Mas? Tadi di bagian mananya? Di sini, Mas. Klik aja yang ini, copy. Nah, nanti semua kan tadi kan seperti ini ya. Awalnya seperti ini. Bawaan dari temanya seperti ini. Nah, itu ini kita hapus, kita ganti yang dari copy yang tadi. Nah, seperti itu. Kita rapihkan terlebih dahulu. Izin Kak, bisa ulangi kecepatan Kak. Yang bagian mana ya, Mas? Header ini di sini, pas ini tadi kecepatan. Ini kan masih di bagian header ya Kak? Iya. Ya, itu tadi saya ketinggalan tuh. Oke, saya ulangin ya. Dari apa? Ya, dari pas awal buka headernya saya masih asli gitu. Oke. Ini saya balikin semula. Nah, ini awalnya kan seperti ini, Mas.
Ya, oke. Nah, kita hapus semua yang ada di dalam blok Set, header ini. set branding itu ya, Kak? Ya, sampai bawah ini kita hapus. Seperti yang ada yang saya blok ini. Yang saya blok ini dihapus. Nah, jadi nanti tinggal kayak gini kan. Lalu di paste aja yang tadi yang udah di copy. Nah, seperti itu. Yang di copy Lalu ke save. chat ya, Kak? Yang ini, Linknya, kalau yang di chat itu tadi kepotong. ini saya belum dapat linknya. Linknya ini. Linknya. Iya. Bisa untuk yang tadi belum dapat linknya juga, ya belum dapat linknya itu ada Mbak Ratu, bisa dicek ya yang barusan Mas Gani share. Nanti copy dari yang seperti yang ada di tampilan di screen ya. Ambil Ya, ini. bagian yang Nah, nanti kita copy yang ini, contoh apa implementasi yang ini. Ini di copy semua, Mas. Nanti tinggal klik ini aja untuk copy-nya. Nah, seperti itu. Ambil di situ ya, Sudah Kak, ya? script yang sempat dikirim terakhir tadi. Iya, Link. betul. Iya. Oh iya, terima kasih. Sudah aman ya, Mas Fauzi? Mas Ahmad Fauzi? aman nggak? Oke. Kalau sudah kita save. Oke, kita coba cek di websitenya itu sudah berubah apa belum. Nah, di sini kan udah berubah ya, jadi seperti ini. Udah kelihatan kan ya? Sudah ada menunya ya? Ya, udah kan ya? Sudah, Kak? Oke. Nah, untuk yang bagian ini kan keterangannya navbar itu. Biar untuk kita sesuaikan nama website kita itu, kita balik lagi di sini. Di bagian header.php. Lalu kita panggil function yang sudah disediakan WP. Saya kopas di pet. Ya, dimasukkan seperti di screen yang terlihat di screen saya. Kalau sudah di save, ini function ini untuk menampilkan ini nama situs website kita ya, seperti yang ada di keterangan di sini. Kalau sudah, coba kita cek refresh halamannya, harusnya sudah berubah. Nah, di sini berubah jadi demo karena kebetulan memang WordPress yang saya install itu waktu install namanya demo. Seperti itu. Nah, untuk bagian brand ini nanti URL-nya kita buat untuk ke home-nya ya. Karena biasanya kan itu untuk home itu. Jadi seperti ini. Seperti ini, nanti harusnya sudah sesuai linknya. Ini saya kopas di chat. Saya kopas dari sini aja.
Nanti teman-teman tinggal ganti. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau sudah aman? Kalau aman bisa kita lanjut ya. Kalau sudah berhasil, dikliknya itu nanti URL-nya nge-link ke directory yang kita punya ya, Kak? Ya, ke home-nya. Seperti itu. Aman ya? Enggak. Oh, bisa Nah, di diulangi sini di kan paste-nya di sebelah mana ya? di sini. Nah, di situ di bagian yang saya blok Mas ya. Oke, Di file oke. header.php. Oke, nah di sini kan tampilan menunya masih belum menampilkan menu yang kita punya ya. Itu tinggal klik ini aja, add menu buat nampilinnya. Nah, di sini kan karena kita tadi pakai time test data itu di sini udah ada sampel untuk menunya. Kita tinggal centang bagian ini, primary ini, biar tampil di bagian primary itu. Lalu klik save. Nah, kalau udah kita coba cek lagi. Harusnya sudah tampil, ternyata belum. Oh ya, sorry. Jadi di sini time location-nya ini kita harus sesuaikan dengan menu yang sudah kita define ya. Sudah dari default temanya itu kan di sini di define-nya itu, nah di sini yang bagian register nav menu itu kan menu 1 untuk ID-nya. Nah, itu kita harus sesuaikan juga di bagian sini. Menu 1 seperti itu. Kalau sudah, coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul untuk menunya. Sampai di sini apakah ada yang ketinggalan? Kalau sudah aman, kita lanjut bikin tampilan kontennya. Oke, silakan dilanjut dulu, Mas. Oke, saya lanjut ya. Mungkin nanti kalau misal waktunya nggak cukup, nanti saya update di dokumentasi aja ya Mbak untuk ininya biar nanti teman-teman bisa praktek di rumah masing-masing gitu. Jadi nanti saya update dokumentasinya. Oke, boleh, Mas Dani, silakan. Karena sepertinya mungkin nggak cukup sih untuk waktunya. Oke, selanjutnya, nah di sini kan kita ada contoh kontennya seperti ini. Nah, kita pengen ngerapihin nih tampilannya biar nggak acak-acakan seperti ini. Jadi kita nanti di sini kan ada template sticky. Ini ada postingan sticky. Ada postingan sticky. Kalau sticky kan biasanya di sticky di bagian atas gitu kayak feature post gitu. Jadi ini nanti kita taruh di bagian paling atas sendiri. Nah, selanjutnya di sini nanti kita bikin untuk kontennya kita bikin grid di sini, lalu ada sidebar di sebelah kanan seperti itu. Jadi nanti kita coba rapikan buat yang simple terlebih dahulu. Nah, pertama kita bagian yang sticky dulu ya. Di sini kita buat file baru di folder template part. Kita buat file baru, new file content sticky.php. Ini ya nama
nama filenya. Seperti ini. Itu di luar directory ya Kak, di directory utama ya? Di dalam folder template path. Template path. Template path berarti di bagian template ya, bukan di WP Advanced tadi ya? Di bagian tema, kan di temanya nanti ada folder template path seperti yang di screen saya ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, terus Seperti kita itu. buat konten sticky. Ya, seperti yang di screen. Nah, untuk isinya saya kopas di chat ya. Nah, itu kita masukkan ini. Nah, ini kan call 12 ini artinya kan ini kelasnya si Bootstrap ya. Jadi kita buat lebarnya itu full jadi 12 kolom di sini. Lalu nanti di sini ada nama postnya. Di function the excerpt ini untuk nampilin apa kontennya, tapi hanya apa ya, kayak bukan full kontennya tapi setengahnya seperti itu. Jadi nanti di sini ada tombol continue reading gitu. Nanti ini juga bisa teman-teman rubah, misal lihat selengkapnya atau apa gitu, seperti itu. Untuk code-nya sudah saya share di chat ya. Oke, kalau sudah, kita ke bagian index.php yang ada di dalam tema. Oke, lanjut ya. Nah, di sini nanti kita buat yang di bagian depan, kita hilangkan saja untuk sidebar-nya. Jadi nanti di bagian depan itu fokus untuk nampilin list post-nya aja gitu. Jadi ini nanti kita hapus saja. Kita hapus. Untuk code-nya nanti saya share ya di chat. Di sini terus selanjutnya itu oke, saya share di kira-kira di chat cukup nggak? Kita masukkan ke dalam kontainernya si Bootstrap. Kontainer pindahkan di dalam kontainernya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk nampilin post sticky-nya itu kita cek dulu di sini untuk sticky-nya apakah kan ini kan di dalam, jadi di bagian index.php ini di WordPress kan kita ngecek if have post, jadi ngecek apakah ada post yang tersedia gitu. Nah, misalkan ada post, maka ditampilkan list postnya seperti itu. Nah, untuk defaultnya kan kita pakainya ini, ambil dari konten ini di template path content. Itu tampilannya seperti yang saat ini. Nah, tapi nanti kita di sini untuk nambahin stylenya kita bikin yang template sticky ini jadi di bagian atas ya.
Nanti jadi seperti ini. Kita cek dulu apakah ini post sticky. Kalau iya, kita panggil template-nya. Itu template path, sorry. Oh, kita kopas saja dari sini. Seperti ini. Sticky. Ini sesuai nama yang ini yang file yang kita buat tadi ya. Jadi kan template path content. Nah, sticky-nya itu yang bagian setelah apa? Dash ini. Jadi konten sticky itu. Seperti itu. Yang lalu untuk yang ini kita hapus saja. Karena sudah ada di sini, sudah kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Saya kopas semuanya ya. Oke, Mas Sofian, saya copy semua ya. Oh, di chat ternyata nggak cukup ya. Ada saran mungkin mau dikopas di mana? Biar Masukin ke notepad aja Mas, dikirim di chat. Oh, dikirim di chat nggak apa-apa. Mungkin file notepad-nya kali ya, dikirim ke chat kali ya, attach file. Atau di grup WA, Kak. Oke. Saya buka WA terlebih dahulu. Kalau misal akses ini bisa nggak coba ya? Teman-teman coba buka ini. Saya taruh di link itu, di bagian yang HTML-nya. Ya, silakan coba. Kalau dari saya bisa sih, Mas. Bisa ya? Mm-mm. Oke, berarti Coba teman-teman yang di lain. copy aja dari situ. Dari sini kan. Bisa ya? Iya, kalau dari saya bisa. Oke. Oke, di kopas aja ya yang ada di dalam. Saya taruh di bagian HTML itu ya. Nah, di kopas nanti taruh di. Jadi nanti punya teman-teman dihapus semua aja nggak apa-apa. Dihapus semua, terus diganti. Sorry. Diganti yang dari. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Apakah masih ada yang kesulitan atau belum bisa?
Yang menu saya belum tampil. Oh ya, kalau belum tampil coba dicek di ini ya Mas, di dashboard. Yang belum tampil itu list menunya ini atau list menu-menunya ini atau bagaimana? List menunya. Oke, kalau belum tampil coba di dashboard itu nanti di bagian menu. Nah, kalau tadi kan kita udah pakai temtest data ya, jadi udah otomatis ada di sini. Tinggal centang bagian yang primary ini, lalu klik save. Seperti itu. Nah, jadi nanti harusnya sudah muncul seperti ini. Gimana Mas Sofyan? Oh, code-nya belum lengkap. Yang bagian mana Mas? Kita coba ulangin ya. Oh, yang menu 1. Yang menu 1 itu di bagian time location ya Mas. Time location, kita kasih nama menu 1. Kenapa menu 1 itu kita menyesuaikan dengan yang udah didaftarkan di sini. Di function, file function itu. Oke, sip. Mantap. Nah, di sini kan ini ya, apa di antara menu sama kontennya itu ini nggak ada jarak. Kita coba tambahkan jarak. Di sini di konten sticky ini, di bagian index.php, lalu di bagian kontainer ini, berarti setiap ganti menu tidak otomatis terganti ya Mas. Oh, kalau ganti menu nanti otomatis ini Mas, apa otomatis ganti gitu. Misal kita di sini nambahkan satu menu lagi. Misalkan custom link ya. Menu coba itu menu. Nah, ini ya, coba lalu di save. Itu nanti bakal muncul nah di sini. Seperti itu. Balik lagi ke yang tadi, kita mau nambahin jarak di sini, jadi biar nggak kelihatan mepet banget. Di bagian kontainer, ini kan kelasnya si Bootstrap ya. Terus kita juga bakal pakai kelasnya Bootstrap itu untuk nambahin margin topnya. Itu kita cukup ketik mt berapa ya, kasih 5, kasih jarak 5, mt 5 gitu. Kita save, nanti waktu di reload bakal ada jaraknya seperti itu. Jadi untuk code-nya kita cuma nambahin aja. Bisa coba teman-teman tambahkan di code-nya masing-masing. Ya, MT5. Ini kelas dari Bootstrap untuk nambahin jarak margin di bagian atas MT5. Oke. Sudah aman ya. Nah, selanjutnya untuk bagian list postnya ini, kan sekarang seperti ini ya, kita mau buat dibikin grid. Jadi listnya ini nanti bikin grid. Di sini kita coba buat 3 grid ya. Jadi untuk code-nya nanti seperti ini. Nanti saya kopas lagi di ini ya, apa
kita kasih row di sini. Ini punya teman-teman bisa diganti lagi ya, yang tadi itu saya update lagi di JS Widle-nya. Silakan bisa teman-teman. Ini linknya diganti lagi. Kopas ganti semuanya ini dengan code yang terbaru. Jadi di sini saya tambahkan, saya masukkan ke dalam blok di dalam elemen row. Jadi ini row itu untuk nanti untuk grid-nya. Kalau sudah, kita ke bagian konten di dalam folder template path, lalu file konten. Nah, di sini nanti kita kasih kolom ininya, kelas dari Bootstrap untuk buat tampilan grid-nya. Jadi di sini kita define terlebih dahulu untuk nama-nama kelasnya yang mau dipakai. Sorry. Ini kelas defaultnya is singular. Nah, kita cek dulu. Ini nanti kontennya itu yang ada di sini apakah itu dia konten tunggal atau list post gitu. Jadi kita cek di sini. Kalau bukan, maka kita kasih tampilan grid-nya. Jadi B6 untuk di medium device nanti jumlah grid-nya jadi 2. Kalau di screen yang lebih besar kita buat jadi 3 ya. Seperti itu. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kira-kira seperti ini. Nah, Codingnya bisa diulangin Kak, kecepatan tadi ngetiknya. ini saya copy ya, Mas. Oke, siap. Saya kopas ya. Di link yang tadi aja ya. Sudah saya share linknya. Bisa dikopas saja. Lalu diganti semua yang ada di sini.
Apakah sudah semua? Jadi nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Untuk tampilan di di bagian awal di frontnya, di home itu list artikelnya kita buat grid. Nah ini kan masih nampilin semua isi kontennya ya. Ini nanti kita potong jadi cuma nampilin kayak summary-nya aja, cuma sekilasnya aja. Itu jadi nanti kalau misal ada pengunjung yang mau baca selengkapnya itu kan tinggal klik yang bagian linknya gitu. Nah itu berarti kita pakai ini function dari si WP itu. Kita cek dulu kalau ini singular. Nah, ini buat nampilin konten cuma ini ya, cuma sepotong aja gitu. Jadi nggak ditampilin semua biar enggak. Ini nanti saya update lagi ya di JS videonya. Nah, seperti ini. Jadi nah, seperti ini. Saya copy lagi. Saya share di chat ya. Untuk yang konten PHP itu kita ganti yang terbaru lagi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Ini untuk sesi kita hari ini sampai jam berapa ya, Mbak? Untuk sesi hari ini sampai jam 17:30, Mas Gani. Oke. Dari teman-teman gimana, apakah sudah bisa? Sudah Kak, sudah sama. Sudah sama ya? Sudah Oke, sama. mantap. Nah, seperti itu. Jadi di sini kan tadi jadi di sini kan tadi kita ngecek ini di file content.php ini. Jadi misal ini bukan konten tunggal seperti yang dijelaskan di sini, ini bukan konten tunggal, maka kita cukup tampilin seperti deskripsinya aja sekilas gitu. Jadi nggak perlu nampilin semuanya gitu. Tapi kalau kontennya nanti itu adalah konten single post gitu. Misal kita klik ini kan nanti masuknya ke single post ya. Nah, seperti ini kan masuknya ke single post ya. Single post. Seperti ini. Nah, ini yang ini. Seperti itu. Jadi untuk di bagian awal nanti kita cuma nampilin sekilas aja gitu. Sekilas kontennya aja gitu. Cuma summary-nya aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau sudah, sekarang kita tinggal ngerapin bagian single post-nya. Nah, di bagian single post itu kan tampilannya masih seperti ini juga belum rapi gitu. Terus sidebar-nya juga masih di bagian bawah seperti ini. Nah, kita nanti untuk bagian single post atau bagian page-nya itu kita buat konten sebelah kiri konten, sebelah kanannya sidebar gitu. Yang sidebar ini. Jadi kita update terlebih dahulu untuk code-nya. Nanti saya update juga di ini. Saya kopas di
CSS fiddle-nya. Berarti kita buat masukkan ke dalam kontainer ya. Div kontainer. Div. Oke. Buat 8 lebarnya 8 kolom. Selanjutnya untuk sidebar itu kita buat 4 kolom saja. Itu kita pindahkan ini ke dalam ini. Lalu untuk get sidebar ini untuk nampilkan sidebar ya. Untuk nampilkan sidebar itu nanti bisa kayak informasi yang ada di sidebar ini. Misal di widget ini. Kan kalau di WordPress itu ada fitur widget buat nampilin widget-widgetnya. Nah, nanti kita tampilkan di bagian sebelah kanan. Oke, Mas Sofyan, nanti saya copy ya. Nah, ini kita pindahkan di bagian ini, biar nanti tampilnya di bagian sebelah kanan konten. Oke, sorry. Itu sampai di sini harusnya sudah. Nah, seperti ini. Kita beri jarak T5. Nah, ada jaraknya ya. Oke, saya kopas ya. Saya kopas ke sudah saya kirim, silakan bisa di copy nanti di file single.php itu diganti dengan code yang saya share. Jadi nanti kurang lebih tampilan seperti ini. Berarti dia jadi ada di sidebar ya, Kak? Bagaimana? Berarti dia posisinya nanti jadi ada di sidebar, bukan ada di bawah lagi ya? Yang di bawah cuma komen aja ya berarti ya? Yang ya kalau sebelumnya itu kan Masih berantakan. Masih berantakan. Sidebar-nya ini ada di bawah konten, di bawah komen ini. Nah, biar rapi kita buat seperti apa ya, web blog-blog pada umumnya kan biasanya untuk widget-widget itu di bagian sidebar sini di sebelah kanan, untuk kontennya sebelah kiri seperti itu. Oke, sip. Jalan, Kak. Word. Sip. Oke. Contoh, coba kita cek blog gallery. Tampilannya seperti apa? Nah, sudah mulai rapi ya. Ya, intinya ditata benar Mas Sofyan. Karena kalau yang bawaan dari starter temnya tadi kan itu kita cuma dapat kerangkanya aja ya, belum stylingnya. Jadi di starter tem ini kita harapannya kan bisa belajar dari situ. Nanti kita mungkin pertama kita nyoba nata-nata terlebih dahulu. Biasanya nanti dari situ bakal nanti kita kalau udah biasa bakal tahu sendiri gitu. Intinya kalau udah biasa udah bisa dengan sendirinya seperti itu. Karena yang penting ini sih apa basic di codingnya sih. Nanti kita pelajari basic codingnya, nanti kalau pelan-pelan nanti kita sambil apa bikin time gitu, nanti lama-lama bakal bisa, bakal terbiasa seperti itu.
Oke, lanjut. Kita yang belum ini bagian page. Kalau yang tadi kan itu postingan ya, single post. Untuk kita menata bagian postingan. Selanjutnya kita menata bagian page untuk setiap halaman-halaman gitu, untuk yang bukan post, contoh seperti ini. Nah, itu kita buat bagian page itu berarti ada di, nah di sini. Itu kita buat sama aja seperti yang di single post. Teman-teman di sini ada yang udah apa? Udah biasa pakai Bootstrap mungkin? Ini sama kayak yang single page tadi ya. Kita pindah di sini. Lalu fokus bagian ini. Pindahkan ke dalam drop element ini. Oh ya, terkait yang saya informasikan kemarin terkait coding standar. Jadi di sini kan kayak tadi kan saya ngasih kayak apa indentasinya kayak gini. Nah, ini kalau misal kita nge-submit tema di WordPress, yang kayak gini juga bakal di-review. Jadi kita harus benar-benar rapi gitu. Oke. Nah, sudah rapi. Saya kopas lagi ya. Sudah saya kirim ya untuk ini. Itu nanti kita ganti di bagian file page.php. Kita ganti semuanya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Sukses, oke, mantap. Nah, selanjutnya kita juga ini ya, rapin yang bagian footer ini ya, bagian bawah ini di bagian info set ini. Kita juga perlu rapiin biar lebih kelihatan agak bagus. Di sini kita cuma nambahin sedikit sih. Jadi dibikin ke tengah aja ya mungkin. Jadi yang ini kita pakai kelas dari Bootstrap untuk buat teksnya jadi di tengah itu pakai text center. Terus ini nanti kita kasih padding aja sama backgroundnya like ya. Berarti padding atas bawah aja ya. Atas bawahnya itu 5 like. Kita coba cek. Nah, ada seperti ini. Kira-kira perlu saya kopas lagi nggak di apa? Oke, saya kopas ya.
Gimana, aman ya? Aman Kak, sudah ada tengah. Oke, sip. Sudah kelihatan lebih rapi ya. Tapi Nah, selanjutnya, namanya kok jadi ngikut Gani ya? bentar. Oh iya, iya. Itu bisa dirubah aja. Ini di bagian yang ini. Ya, berarti tadi ya. Ya, sip. Iya. Yang bagian ini nanti dirubah aja ya, disesuaikan sama punya teman masing-masing. Oke, kalau udah kita coba rapiin yang bagian apa? Ini biar jadi listnya itu biar align sama yang title-nya ini ya. Nah, ini kita bisa atur lewat di sini. Jadi kita bisa nge-custom style-nya di bagian file style.css ini. Itu ini sudah ada belum ya? Coba kita cek di inspect element. Kita cek kelasnya apakah sudah ada. Oke, belum. Nah, di sini kita juga ini ya, kalau misal cuma mau ngedit tampilan aja, sebenarnya kita juga bisa lewat di bagian ini apa di konsol ini, di inspect element ini buat ngedit, buat ngelihat sementara aja, misal buat nyoba-nyoba gitu. Nanti kalau misal udah oke, tinggal di kopas aja gitu. Misal ini kan kita mau nge-align yang bagian list ini ke title-nya ya. Ini berarti ada di kelasnya widget, terus sorry, ini oh ya, oke, di bagian OL. Oke, sama yang ini. Oke, berarti kita coba ini ya. Kita hilangin paddingnya. Nah, ini sama kita rapin yang bagian ini. Udah ketahuan ya nama kelasnya, kita tambahkan di layout web content. Navigation. Oke, kita tambahkan di atas komen ini ya. Kita kasih nama sidebar.
Nanti saya kopas ya di apa? Widget area. Nah, margin right kita coba buat 10 aja. Coba. Oke, sudah align ya. Sudah lumayan rapi. Saya kopas di JS file-nya. Masukin ke Chaltem bisa juga. Ya, bisa. Itu kita tambahin ini ya di atas. Nanti teman-teman coba set aja komen gitu. Di set. Nah, komen ini tambahin yang ini. Terus di save. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, di sini udah kelihatan lebih rapi sih. Tadi di line berapa, Kak? Di line di bawahnya line 768 ya. 768. Kalau dimulai dari 768 itu ya, Kak? Iya, di bawahnya. Taruh di situ aja nggak apa-apa. Sebenarnya ditaruh di paling bawah sini juga nggak apa-apa sih. Ditaruh di paling bawah aja nggak apa-apa. Oke, aman ya. Oke. Jadi kita kok ini masih ke sini. Harusnya ini ke home. Oh, nggak ada linknya. Ada yang kurang. Oke. Oh, ternyata di sini ada yang kurang, guys. Kita tambahkan echo ya di header.php di bagian ini. Karena tadi waktu klik yang apa nama brandnya itu belum ngarah ke home. Harusnya kan ke home. Seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini dari teman-teman ada pertanyaan? Kita sudah ini ya dari tampilan awalnya masih cuma kerangka, kita di sini udah bikin untuk tampilan seperti navbarnya kita udah pakai seperti punya Bootstrap. Terus kita bikin untuk sticky-nya itu seperti ini. Lalu untuk list post-nya kita buat grid dan rapin bagian footer-nya. Gimana? Oke, untuk Mas Sofyan itu di bagian sini Mas Sofyan. Di header.php itu kan tadi yang di bagian navbar brand itu yang di URL-nya itu kan tadinya kita kurang ini. Kurang echo-nya. Nah, kita tambahin echo-nya di sini. Nah, biar link-nya tampil. Tadi link-nya nggak nampil.
Untuk Mas Yogi, kendala di menu barnya itu tadi udah ini belum ya? Nambahin bikin file yang ini di folder include, terus kita bikin file namanya kelas WP Bootstrap Nav Walker. Nah, itu isinya ini yang tadi saya share di link. Itu udah ada belum, Mas? Filenya sudah ada, Mas. Sudah ada ya? Sudah saya buat. Nah, Oke. Terus yang bagian function PHP ini sudah ditambahin yang ini, Mas, di bagian lain. Di after setup time ini, seperti yang saya di screen ini, tadi kan ada tambahan ini. Ada tambahan ini tadi. Nah, ini. Dari 103 ya. Iya. Require once, get template, directory, Sudah ada. in class. Sudah ada. Sudah ada ya? Ya. Terus yang bagian header-nya udah sama juga seperti ini di header PHP. Header saya pakai array menu strip 1. Ya, saya edit yang menu strip 1-nya. Saya save. Terus saya coba refresh. Oke, udah muncul, Mas. Udah muncul ya? Oke. Ya, makasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Yogi. Oke, Mas Gani, ini karena waktunya juga sudah ini ya sudah mau habis. Ini mungkin Mas Gani mau ini dulu nih Mas, apa namanya? Mungkin mau menambahkan informasi untuk teman-teman kalau misalkan mau melanjutkan lagi di rumah. Silakan Mas Gani. Oke, untuk di sesi ini, untuk tema yang kita buat itu simple ya. Kita bikin yang seperti ini. Itu udah ini udah selesai sih Mbak. Udah sesuai yang saya harapin sih. Kita bikin tema simple ini, terus kita udah ngerapihin bagian postnya. Sudah di bagian sidebar-nya juga udah kita rapikan. Nah, nanti buat teman-teman yang mau mengeksplor lagi itu bisa dieksplor dari kerangka temanya ini, bisa ngelihat di dokumentasi WordPress-nya itu ada di development. Untuk awal-awal mungkin teman-teman mungkin masih ada yang bingung ya. Itu wajar. Itu wajar sih. Saya juga dulu seperti itu. Nah, di sini ada handbook-nya. Nah, di sini itu udah lengkap banget, teman-teman bisa pelajarin dari sini. Ini juga yang saya sampaikan kemarin juga saya ngambilnya juga dari sini, dari mulai ini seperti apa itu WordPress untuk setup development environment-nya, terus untuk masalah lisensinya. Terus untuk proses pembuatan temanya itu juga di sini sudah didokumentasikan dengan lengkap itu. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya langsung dari sini, explore gitu. Nah, misal teman-teman ada error gitu, nanti errornya itu bisa di-search aja di Google, misal muncul errornya apa gitu. Nanti bakal ada banyak banget tutorial yang terkait WordPress, karena kan WordPress kan cukup ini ya cukup terkenal ya, jadi panduannya banyak banget. Atau nanti juga saya ada posting di blog, mungkin bisa cek di blog saya gitu. Seperti itu.
Oke, terima kasih banyak Mas Gani. Iya. Oke, untuk teman-teman apa namanya? Untuk Oh ya, prakteknya. untuk Ya, silakan bentar, Mas. untuk saya share ininya ya, apa Oh iya. linknya ini untuk handbooknya. Ini sebenarnya handbooknya juga sudah saya taruh di dokumentasi sih, yang Iya. kemarin saya share itu. Oke, nanti tadi juga ada ini ya, apa namanya, ada saran dari teman-teman peserta untuk hari ini chat di Zoom akan saya share ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan Oke. link-linknya belum sempat di copy, itu bisa dicek dari ini ya, apa note yang akan saya share. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan ulang, kemudian mengeksplor juga. Ini sepertinya teman-teman juga sudah dapat gambaran ya untuk apa namanya, untuk Oke. bikin tema seperti apa gitu. Oke, Mas Gani mungkin ada tambahan lagi nih, karena sebentar lagi sesinya akan saya tutup nih, Mas Gani. Oke. Oke, Mbak. Untuk dokumentasinya nanti bisa akses di sini aja ya. Nanti mungkin saya usahakan update di sini buat. Nah, jadi nanti teman-teman bisa Oke, akses aja di sini. Jadi nanti kalau misal ada update kan kelihatan ya di sini oke, di sebentar saya. dokumentasi sini. Oke, Nanti tinggal akses linknya aja. oke, Nanti saya usahakan update. oke, baik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gani. Kita udah apa namanya mempelajari ini ya apa namanya time development, dan untuk teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir di WP Advent Class batch kedua yang kita khusus untuk develop tema, itu semoga ini ya apa bermanfaat untuk teman-teman juga, apalagi teman-teman yang antusias untuk belajar WordPress lebih advance nih untuk teman-teman, terutama teman-teman dari alumni WP Procourse gitu. Sekali lagi untuk teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, kita masih ada di grup WhatsApp sampai hari Senin ya teman-teman. Kalau misalkan sampai sertifikatnya dikirimkan ke email, jadi kalau misalkan mau tanya-tanya dulu sama Mas Gani, mumpung kita masih dalam satu grup, itu boleh banget ya, nanti akan dijawab sama Mas Gani, atau teman-teman yang lain juga bisa saling sharing aja gitu. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang menanyakan recording, yang tadi terlambat join atau tidak bisa ikut langsung praktek, itu bisa nanti cek recordingnya di link yang udah saya share di grup description, akan diupload semua ya, semua recording sesinya tuh di link yang sama. Kemudian nanti saya akan share juga apa namanya chat dari Zoom, jadi link yang sudah di-share tadi sama teman-teman bisa dicek di sana. Dan teman-teman kalau sekali lagi ya, kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman setelah ini mau explore lagi, kemudian ada pertanyaan, boleh saling sharing-sharing aja di grup WhatsApp. Oke, Mas Gani sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah antusias untuk belajar. Sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat ya untuk teman-teman di sini semuanya. Nah, karena ini hari terakhir juga, kemarin juga saya dapat saran dari salah satu peserta WP Advent Class itu untuk foto bareng nih di sesi terakhir. Jadi mohon ya teman-teman, kita apa namanya, mungkin Mas Gani bisa stop share dulu. Oh Gitu. iya, sorry. Oke. Kita on cam dulu ya, teman-teman semua, kita foto bareng-bareng untuk dokumentasi. Jadi saya senang sekali nih teman-teman di sini sudah ini ya udah bertahan ya, ada 20 orang, 22 orang nih yang bertahan sampai terakhir ya, sampai selesai. Terima kasih banget. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, udah kalau udah siap nih saya mulai nih. Oke, bentar ya, kita tunggu yang lain ya. Oke, ini mana nih teman-teman yang lain? Oke, sudah siap semua. Yang lain masih malu-malu? Nggak apa-apa ya. Oke, saya mulai sekarang ya untuk ambil fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Sorry, sekali lagi. Oke, boleh Mbak. Oke, 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang sudah join. Untuk link-link yang akan saya share seperti absensi, kemudian nanti ada juga recordingnya bisa dicek di grup WhatsApp ya. Dan sekali lagi jika ada pertanyaan boleh banget, kita masih dalam satu grup, itu boleh banget teman-teman bisa saling sharing-sharing ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gani atas ilmunya terima nih kasih, ke Mbak. teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Untuk sesi terakhir, karena waktunya udah menunjukkan pukul 17:37, jadi mungkin ada teman-teman yang mau melanjutkan, ada yang mungkin mau pulang kantor dulu, ada yang mau ibadah, jadi silakan ya teman-teman. Untuk sesi terakhir, saya tutup. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Semoga kita ketemu lagi di event-event Niaga Hoster selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sore semuanya. Terima Terima kasih. kasih.